Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang cerita fantasi dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menemukan dan menyimpulkan bagian-bagian struktur antara lain orientasi, komplikasi, dan resolusi pada teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kalian juga diharapkan mampu menelaah penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan juga yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengurutkan bagian-bagian cerita fantasi dan memvariasikan cerita fantasi. Ayo, mari kita pelajari struktur teks cerita fantasi bersama-sama. Perhatikan cerita fantasi berikut ini ya. Setelah kita melihat cerita fantasi tersebut, maka kita dapat menguraikan ciri atau karakteristik bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Orientasi. Ciri isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Kemudian komplikasi. Ciri isinya yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian resolusi atau penyelesaian masalah. Ciri isinya yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan kata yang mencercap panca indera untuk deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, setelah kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi, sekarang ayo kita coba memvariasikan teks cerita fantasi karya orang lain dengan fantasi atau kreasi kita sendiri. Nah, di sini ada dua contoh teks cerita fantasi. Yang warna pink ini adalah cerita fantasi yang belum divariasikan, dan yang warna biru dongker ini adalah cerita fantasi yang sudah divariasikan. Kalian bisa baca sendiri. Untuk lebih memahami materi struktur dan kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi, maka bacalah teks berikut ini dan jawablah pertanyaan yang mengikutinya. Untuk tugas yang pertama, 1. Sebutkan ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. Jadi, di sini kalian disuruh menyebutkan ciri-ciri kebahasaan cerita fantasi. Lalu yang kedua, sebutkan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Jadi, di sini kalian disuruh untuk menyebutkan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi itu apa saja. Untuk tugas yang kedua, 1. Temukan struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi
pada cerita fantasi yang berjudul Cincin Kalimaya dan berikan kutipan teksnya. Jadi, di sini kalian disuruh menunjukkan mana bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi pada cerita fantasi yang berjudul Cincin Kalimaya dan juga disertai kutipan teksnya. Untuk tugas yang ketiga, 1. Buatlah telaah ciri bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yang berjudul Cincin Kalimaya. Jadi, di sini kalian disuruh menelaah ciri bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yang berjudul Cincin Kalimaya itu apa saja. Kalian sebutkan. Lalu, yang kedua, buatlah variasi cerita fantasi yang berjudul Cincin Kalimaya berdasarkan fantasi atau kreasimu sendiri. Jadi, cerita fantasi yang sudah ada yang berjudul Cincin Kalimaya tersebut, sekarang coba kalian variasikan menggunakan fantasi dan kreasimu sendiri. Selamat mengerjakan, semangat! Orang yang sukses adalah orang yang jujur.